Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini kita pun diperlihatkan dengan sosok si Linmo yang berhasil meningkatkan kemampuan dari si pupil mata merahnya. Kini loyalitas dari hantu darah meningkat sebesar 5% dan menjadi 20%. Hantu mata darah telah ditingkatkan levelnya dan kini menjadi hantu jahat tingkat lanjut. Dan tak tanggung-tanggung, hantu mata darah pun kini ditingkatkan ke level roh jahat utama. Kemudian, Linmo pun segera mengaktifkan keterampilan vampir dan counter. 500 poin pertahanan akan ditukarkan dengan kekuatan keterampilan Blood Eye dan mendapatkan keterampilan untuk melakukan serangan balik. Ini dapat melepaskan secara aktif efek kontrol yang dapat menyentuh musuh dan mengembalikan separuh efeknya. Di sini Qin Feng pun sadar jika cooldown ini cukup panjang, tapi efek balasannya sangat kuat dan butuh waktu lama untuk mengaktifkannya. Di dalam hatinya, si Qin Feng pun mengatakan satu lingkaran melambangkan hantu yang ganas dan dua lingkaran melambangkan roh jahat, yang artinya semakin tinggi levelnya akan semakin banyak lingkaran yang ada. Ketika dia mencapai level tertinggi nanti, matanya ini akan menjadi mata samsara. Dia pun kini berhasil mengaktifkan semuanya. Tak lama kemudian, Linmo pun dikejutkan dengan kedatangan seseorang yang sedang mengetuk pintunya. Linmo pun kini bergegas membukanya dan ternyata itu merupakan seorang Pak Tua. Pak Tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Zai Feng. Dia merupakan kepala sekolah Aries College. Dia saat ini sedang mencari Linmo untuk bergabung dengan perguruan tingginya. Linmo pun sadar jika ini merupakan rektor universitas yang datang kepadanya secara pribadi untuk merekrut mahasiswa yang cukup menarik. Namun sepertinya Aries College, si Linmo pun belum pernah mendengar tentang nama itu. Di sana sang kakek pun mengatakan, Linmo, latar belakang keluargamu rata-rata. Tentu saja, ini semua akan menjadi keberuntunganmu. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa Aries College dapat memberimu biaya sekolah dan akomodasi gratis yang dapat menghemat banyak uang bagi keluargamu. Linmo yang mendengar itu kini mulai tertarik dan dia sadar jika sekolahan ini cukup bagus untuk dikunjungi. Aries College punya luas 16.000 hektar dan merupakan sekolah terbesar di provinsi ini, menawarkan semua jurusan, baik perawat tank, pembunuh atau penyihir, serta terdapat para guru yang sangat baik. Dan para guru di industri ini semuanya berada di atas master hantu tingkat ke-6. Linmo mengatakan dalam hatinya, biaya kuliah Universitas Yugui adalah 100.000 yuan setahun dan ditambah biaya akomodasi dan makan yang memang menjadi beban yang sangat berat bagi keluargaku. Jika semuanya dikecualikan, ini sungguh sangat mengasihkan sekali. Si kakek pun kini mengatakan, bagaimana aku merekrutmu secara pribadi. Setelah kau nanti mendaftar, kau akan langsung masuk kelas elit dan kau akan dapat memilih jurusanmu. Di sini si kakek sangat berharap agar Linmo dapat bergabung, tapi Linmo masih ragu-ragu dalam penandatanganan kontrak. Linmo pun kemudian menanyakan kepada si kakek, kakek, berapa banyakkah salinan yang dimiliki oleh Aries Academy? Si kakek yang mendengar itu kemudian mengatakan, sekolah kami ini punya fondasi yang kuat, tidak peduli sama sekali pada beberapa salinan. Tak cuma itu, si kakek pun juga menegaskan jika alumninya sangat berprestasi sekali dan merupakan lulusan sekolah terbaik. Kakek kemudian menyebutkan nama-nama orang itu. Dia mengatakan kepada Linmo, apakah kau tahu siapakah itu Zhang Momong dan Liu Fulan? Dan serta banyak sekali mahasiswa yang berprestasi lainnya yang bahkan aku tidak dapat mengingatnya sama sekali. Tak lama kemudian, ketika sang kakek mencoba memastikan si Linmo, tiba-tiba ada sosok wanita yang kini mengatakan kepada Linmo jika semua itu tidak ada. Itu semua hanyalah omong kosong si kakek tua ini. Si
Si wanita pun mengatakan 14.000 hektar yang terdapat pada dokumen itu semua adalah kepalsuan karena isinya merupakan kuburan tandus yang sangat gagal. Si kakek pun kini mulai panik dan menyuruh Lin Mo agar tidak percaya. Si kakek juga mengatakan rata-rata guru di sekolahan kami adalah guru hantu tingkat 6 atau lebih. Si wanita pun mengatakan itu semua karena hanya ada satu guru di sekolahmu dan itu adalah kamu sendiri. Si kakek pun kini semakin terdiam akan hal itu dan tak lama kemudian si wanita pun memperkenalkan dirinya. Dia mengatakan kepada si Lin Mo, izinkan aku memperkenalkan diriku, aku seorang guru dari Akademi Su Feng. Yah, di sini perkenalan mulai terjadi antara si Lin Mo dengan guru itu. Si guru mengatakan kepada Lin Mo, aku di sini untukmu. Universitas Su Feng kami di Provinsi Jiang adalah universitas peringkat pertama dan peringkat ke-10 di negara ini. Kami dengan tulus mengundang Lin Mo untuk mendaftar. Lin Mo pun kini sudah ada dua pilihan dan tentu ia sangat tertarik untuk bergabung di Universitas Su Feng. Dan dengan adanya hal ini si kakek pun kemudian mengatakan, tidak masalah, orang normal akan memilih Su Feng. Aku paham akan hal itu. Sayang sekali, aku melewatkan bakat yang bagus. Tapi tidak apa-apa, mari kita bekerja sama lagi jika ada kesempatan. Si kakek pun kini meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian tiba-tiba si bu guru alias si wanita kini mendapatkan panggilan telepon. Dia kini segera mengangkatnya dan tak disangka di percakapan itu seorang mengatakan kepada si bu guru segera batalkan permohonan Lin Mo untuk bergabung dalam Universitas Su Feng ini. Si guru kemudian menanyakan kenapa ini bisa terjadi. Si penelpon kemudian mengatakan jika Direktur Gao dan Wakil Direktur Sun dari Biro Keamanan Publik meminta untuk melarang Lin Mo bergabung di universitas manapun di seluruh provinsi. Lin Mo benar-benar tidak akan diterima sedikit pun. Dengan begini, Lin Mo pun sadar jika ini semua berhubungan dengan sosok dari si Sun Lili. Dia mengatakan Wakil Sun dari Biro Keamanan ini sebenarnya merupakan keinginan dari ayahnya Sun Lili. Setelah itu si bu guru masih belum ingin menolak Lin Mo dan ia kembali menanyakan kenapa ini bisa kau lakukan. Si penelpon kemudian mengatakan jika Anda tidak perlu tahu tentang semua ini. Lebih jelasnya, Lin Mo ini merupakan sosok yang tidak berguna, hanya seorang jenius biasa saja. Setelah itu si bu guru menanyakan kepada Lin Mo apakah Lin Mo pernah menyinggung seseorang. Lin Mo pun mengatakan jika itu benar adanya. Di sana si bu guru pun sadar akan satu hal, di mana jika seluruh universitas provinsi Jiang sekalipun tidak ada yang ingin merekrut si Lin Mo, maka itu seakan-akan menguburkan potensi yang besar. Si bu guru juga mengatakan kepada Lin Mo, aku akan mencoba menanyakan ke Departemen Pendidikan lagi dan mencoba yang terbaik untuk membantumu mendapatkan tempat masuk. Namun ini mungkin sedikit lebih sulit. Lin Mo yang mendengar hal itu kemudian mencoba mengatakan, daripada kuliah bukankah bisa belajar sendiri? Si bu guru kini langsung menegaskan, tentu saja itu tidak bisa dilakukan. Universitas punya kemampuan untuk memasuki dunia hantu. Jika tidak ada universitas, kau tidak akan bisa masuk ke alam hantu. Selain itu, tanpa pengetahuan teoritis dari profesor universitas, kau bahkan tidak akan bisa lulus ujian sertifikat master hantu. Dan tidak akan ada tim master hantu yang menginginkanmu. Jadi, jika kau menemui orang yang kau sakiti dan meminta maaf, kau mungkin bisa mendapatkan pengampunan. Mungkin ada perubahan yang lebih baik dengan masuk perguruan tinggi. Lin Mo kemudian menegaskan dengan lantang jika dia tidak mungkin melakukan hal itu. Itu jelas adalah salah dari orang itu. Mengapa dia yang harus meminta maaf?
Tak lama kemudian si kakek ternyata masih ada di sana dan kini dia pun mengatakan, "Sangat berdarah dingin. Aku suka sosok dan karakter seperti Lin Mo ini." Si kakek pun kini mengatakan dengan lantang siapa bilang dia tidak bisa melanjutkan ke universitas. Kami, Aris, sangat menginginkannya. Lin Mo kemudian menanyakan kepada si kakek, apakah Akademi Aris punya kualifikasi untuk memasuki alam hantu. Si kakek yang mendengar hal itu kemudian mengatakan jika tentu saja kami punya sertifikat kualifikasi mengajar dan lain-lain. Bisa dikatakan kami adalah sekolah yang diakui oleh provinsi. Di sana Lin Mo pun sadar jika sebelumnya orang-orang melarangnya untuk masuk ke universitas. Seakan-akan tidak bisa ada yang membantah tentang hal itu. Namun, si kakek kini menegaskan jika Aris mereka tidak akan tunduk pada biro keamanan. Mereka jelas tidak akan takut dengan ancaman apapun. Dan orang-orang yang bekerja sama dengan mereka, aku sama sekali tidak menganggap serius perhatian mereka. Si kakek ini benar-benar sangat optimis sekali. Lin Mo pun kini sadar jika Pak Tua ini cukup murah hati dan mulia. Dia mulai mengagumi Pak Tua ini. Kini Pak Tua pun dengan cepat menyuruh Lin Mo untuk segera mendaftar. Lin Mo pun kini akan semakin yakin untuk penandatanganan kontrak. Si ketua juga mengatakan, semua asrama adalah gedung yang tinggi dengan area yang luas. Yakinlah, tanda tangan ini secepat mungkin. Lin Mo pun kini bergegas melakukan itu dan dia pun setuju. Lin Mo kini resmi menjadi bagian dari Akademi Aries. Di sana Lin Mo juga diperintahkan oleh si kakek untuk mengundang satu temannya. Lin Mo bergegas mengajak si gendut agar masuk ke dalam akademi itu. Dengan adanya hal ini si bu guru pun hanya bisa pasrah karena bakat yang bagus kini telah diambil oleh orang lain. Waktu pun kini semakin berjalan dan tibalah Lin Mo di pasar hantu. Di sana, salah satu penjual mengatakan kepada Lin Mo, "Adik kecil, ayo lihatlah hantu kelaparan yang baru saja kami tangkap dan dijual dengan harga murah." Lin Mo kemudian segera melihat hal itu dan mencoba menanyakan kepada si penjual apakah keterampilan dari hantu ini. Di sana si penjual pun mengatakan yang pertama adalah Fish yang dapat melahap hantu yang 2 level lebih rendah dari dirinya. Skill kedua adalah Curse of Hunger, menciptakan tanda arah pada master hantu dan hantu musuh, menyebabkan lawan terkena efek negatif kelaparan. Ini adalah kontrol yang cukup menarik. Dengan adanya hal ini, Lin Mo pun mengatakan dalam hatinya, keterampilan hantu kelaparan ini sangat bagus, tidak ada titik terang sama sekali. Kuncinya adalah aku masih terikat kontrak sekarang. Batasannya juga sudah penuh, jadi tunggu saja sampai aku mendapatkan 1000 poin pertahanan dan nanti mungkin aku akan bisa untuk menaikkan batasan kontrakku. Jadi sekarang lupakan saja. Tak lama kemudian si penjual kembali mencoba menarik perhatian Lin Mo dengan mengatakan, "Apakah kau masih pelajar? Aku akan menjualnya kepadamu dengan harga murah. Harganya hanya 500.000 saja." Di sini si Lin Mo pun sadar jika penjual ini mencoba menipunya. Harga pasaran dari hantu kelaparan ini hanya berada di 100.000 yuan. Setelah itu Lin Mo kembali mengatakan kepada si penjual, "Kau benar-benar hebat bos, bisakah kau membuatnya lebih murah lagi?" Si penjual kemudian mengatakan, "Demi takdir pertemuan kita, aku akan memberimu diskon 20% dan kau akan mengambil ini dengan harga 400.000 yuan. Lin Mo pun kini mulai mencoba mempermainkan suasana. Dia mengatakan, "Tetapi hantu ini belum matang." Di sini dengan apa yang terjadi ini, si penjual mulai sadar jika dia seakan-akan tengah dihadapi oleh seorang bocah. Lin Mo kemudian mengatakan kepada penjual, "Bagaimana aku bisa memakannya jika dia tidak matang?" Si penjual pun kini mulai takut dan khawatir dengan adanya hal ini. Dan karena adanya hal ini, si penjual cukup kesal dan ini meningkatkan poin pertahanan yang dimiliki oleh Lin Mo.
Linmo pun kini semakin mempertegang suasana. Dia menegaskan dengan lantang jika hantu ini sangat-sangat kuno sekali. Mendengar hal itu, si penjual kini benar-benar murka dengan mengatakan, "Dasar bocah nakal, segera pergi dari tempat ini. Aku tidak akan menjualnya kepadamu." Dengan adanya kemarahan dari si Pak Tua ini, si Linmo kembali mendapatkan 100 poin terobosan pertahanan. Sementara itu kita kini diperlihatkan dengan si Sun Lili yang sedang bersama dengan kakaknya, yaitu Sun Mo, mahasiswa tahun kedua Universitas Suifeng. Di sana si kakak mengatakan kepada Sun Lili, "Anak desa yang menyinggung perasaanmu, ayah sudah meminta semua universitas di provinsi ini untuk melarang menerimanya. Jadi kenapa kau saat ini tidak bahagia juga? Dia berani menyinggung anak kami dari kepala biro keamanan tanpa latar belakang apapun. Jadi dia pantas mendapatkan semua ketidakadilan itu." Mendengar hal itu, Sun Lili kemudian mengatakan kepada kakaknya, "Aku masih belum lega. Aku sangat ingin mengungkapkan amarahku di depan wajahnya." Saat kemudian tak disangka pertemuan terjadi di antara mereka. Sun Lili melihat jika si Linmo telah ada di sebuah tempat. Dengan adanya hal ini, si kakak Sun Lili pun akan segera membalaskan dendamnya, dan ini akan menimbulkan efek pertarungan. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part ketujuh pun berakhir sampai di sini.